Hai, perkenalkan nama saya Risa Rizky Utami. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Muhammad Seruci Jember. Di sini saya akan melakukan sesi konseling individu terhadap remaja dengan permasalahan broken home. Di sini saya menggunakan pendekatan Gestalt. Saksikan videonya ya. Baik, kita mulai sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya akan mendengarkan semua cerita Anda. Saya juga akan membantu Anda mencari solusi terhadap permasalahan yang Anda sampaikan. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Dia Oh baik, Saudari Dea. Bagaimana perasaan Anda berada di ruang ini? ya sedikit gugup. Cukup ya, nggak apa-apa. Jadi dalam sesi ini Anda boleh menceritakan semua yang ingin Anda sampaikan yang menurut Anda nyaman. Dan jika ada yang tidak ingin Anda sampaikan itu juga tidak apa-apa. Tapi saya berharap di sesi nanti Anda bisa terbuka terhadap permasalahan yang sedang Anda alami. Anda juga tidak perlu khawatir terhadap permasalahan Anda untuk tersebar, sebab saya akan berusaha agar tetap menjaga kerahasiaan ini. Jadi saya harap Anda bisa terbuka ya. Dan juga kalau memang nanti ada orang lain yang berhak mengetahui permasalahan Anda ini, saya akan meminta izin kepada Anda terlebih dahulu. Ya, kalau semisal Anda tidak izinkan, ya saya tidak akan menceritakan permasalahan Anda ini kepada orang lain. Baik, di sini apakah ada sesuatu yang harus saya lakukan agar Anda bisa merasa nyaman di sisi ini? Tidak ada. Tidak ada, baik. Bisakah Anda ceritakan sedikit permasalahan yang Anda alami sekarang? Ya sekarang saya agak merasa tidak percaya diri dan juga tidak suka berkeramaian, suka menyendiri. Apakah punya latar belakang masalah yang menyebabkan Anda tidak percaya diri atau menyendiri? Ya karena konflik keluarga itu bisa dikatakan berkembang. Bisa ceritakan sedikit ceritanya? Ya itu waktu saya dulu saya hidup bersama ibu dan ayah kandung saya. Kemudian ketika saya masuk umur sekitar 5 tahun, orang tua saya bercerai. Kemudian ayah saya menikah lagi dengan ibu tiri saya. Nah di situ saya hidup bersama ibu tiri saya, keadaan masih sangat kecil, masih SD lah, masih TK. Terus di situ saya disuruh nyapu, ngepel, terus pokoknya bersih-bersih rumah, mencuci baju dan lain-lain. Saya juga mempersiapkan diri untuk sekolah itu sudah mandi sendiri juga. Bahkan di usia seperti itu masih membutuhkan bimbingan sebenarnya. Tapi di situ saya mempelajari hal-hal tersebut sendiri. Dan juga terkadang waktu makan diberikan makanan yang tidak layak, diberikan makanan seperti makanan busuk dan ya sejenisnya. Kadang juga tidak dikasih makan karena saya cari makan ke orang lain, untuk tempat orang lain. Karena kan ayah saya tidak di rumah waktu itu, sedang kerja di luar kota, sehingga mama saya, ibu saya, ibu tiri saya memperlakukan saya seperti itu. Jadi Anda, orang tua kandung Anda bercerai itu di umur Anda masih 5 tahun ya? Iya, seperti itu. Terus Anda mulai tinggal bersama ibu tiri Anda itu dari usia SD? Iya,
usia di luar sana, Anda terpaksa harus mandiri di rumah. Iya. Oke, baik, bisa dilanjutkan lagi. Kemudian saya oleh ibu tiri saya terkadang diadu domba sama ayah saya sendiri supaya ayah saya itu membenci saya. Pernah waktu itu saya dituduh mencuri dengan tipu daya dia. Terus dia itu memasukkan dompet sama jam tangan ayah saya ke tas saya. Kemudian ketika ayah saya mencarinya, dia mengatakan coba cari di tasnya dia. Terus entah dicari ada di tas saya, padahal saya tidak memasukkannya. Kemudian jadi ayah saya itu menimbulkan bahwa saya pencuri. Itu ibu Anda melakukan hal itu kepada Anda apakah atas rasa benci kepada Anda? Itu dia sepertinya ingin saya sama ayah saya itu keluarga berpisah. Terus setelah kejadian itu, apa yang kamu rasakan saat ibu tirimu memperlakukanmu seperti itu? Ya, di saat itu saya masih kecil sekali, masih kelas 1 SD, jadi saya tidak tahu apa-apa, juga saya belum merasakan hal-hal kesedihan yang lain, cuma saya mengikuti alur. Tapi ketika saya beranjak dewasa, semakin dewasa, saya baru tahu bahwa diberlakukan seperti itu. Kemudian ibu tiri saya ini sama ayah saya bercerai karena ibu tiri saya itu mengambil aset-aset dari ayah saya, dipindah nama. Saya kemudian mereka bercerai, terus ayah saya menikah lagi dengan ibu tiri yang baru. Ibu tiri yang sekarang? Ya. Berarti yang awal tadi itu ibu tiri pertama Anda dengan pengalaman trauma yang Anda alami, dan sekarang ibu tiri yang kedua. Kalau boleh tahu, apakah ada permasalahan atau ada trauma juga yang Anda alami selama tinggal bersama ibu tiri yang kedua ini? Ya, ada banyak sekali. Semakin dewasa sekarang tambah pasti orang bisa berpikir ya, bisa merasakan jika waktu kecil sudah dilakukan seperti itu, ketika dewasa ketika akan melakukan apapun kan kita jadi ragu sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Juga ya ibu tiri yang sekarang hasilnya tuh udah mendingan dari yang sebelumnya, tetapi juga banyak yang bikin saya tidak nyaman juga atas seperti dia. Berarti ibu tiri yang sekarang dibanding dengan ibu tiri yang sebelumnya lebih baik ibu tiri yang sekarang, tapi ya banyak juga ketidaknyamanan yang Anda alami selama tinggal bersama ibu tiri yang sekarang ini. Iya. Kalau boleh tahu, ketidaknyamanan itu yang seperti apa? Ya memang baik, suka belikan saya ini itu, memberikan apapun, tetapi di balik itu selalu diungkit-ungkit. Jadi kalau saya melakukan apa gitu, kalau salah langsung kamu belum pernah tak berikan itu, pokoknya diungkit-ungkit. Jadi kayak kalau mau diberikan apapun tuh kayak nggak enak gitu, mending nggak diberikan. Dan juga suka mengatur-ngatur harus ini itu sehingga ini menjadi diri sendiri itu sulit. Jadi semuanya bisa jadi hawanya tidak sesuai kemauan, sangat jauh dari kemauan itu sendiri. Jadi kalau sama ibu tiri yang kedua ini, Anda merasa Anda itu tidak bisa menjadi diri sendiri. Sebelumnya juga Anda pernah bilang kalau ibu tiri Anda yang kedua ini sampai menghina ibu Anda. Ketika ibu kandung Anda itu dihina, apa yang Anda rasakan? Ya saya sangat benci, sangat dendam sama mereka. Karena ya jika kalau nggak suka sama saya ya udah sama saya aja, nggak usah bawa orang tua. Lagian juga orang tua saya nggak ngurusi, nggak ikut campur ke keluarga mereka. Jadi ibu kandung Anda itu ya tidak mengurusi keluarga Anda yang sekarang, tapi dari keluarga Anda yaitu ibu tiri Anda itu selalu membawa-bawa nama ibu kandung Anda yang seperti itu. Iya, jadi kalau saya tidak
itu ibu saya juga. Terus ketika Anda diperlakukan seperti itu, bagaimana tanggapan Anda, ayah kandung Anda? Di situ ayah saya tetap membela ibu tiri saya, yang mengakibatkan saya yang dipojokkan, saya yang dimaki-maki, tidak membantu keluarga. Berarti ya walaupun Anda tinggal bersama ayah kandung Anda juga tidak merasakan sosok seorang ayah yang seharusnya di luar sana membimbing anaknya, membina anaknya gitu ya. Iya, jadi menurut saya di situ benar, tapi kalau ibu tiri saya marahin saya, nyalahin saya, di situ ayah saya juga mendukung ibu tiri saya, bukannya membela anak tidak, tapi membela istrinya. Jadi saya dipojokkan sehingga tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan kehangatan keluarga yang lain. Berarti ayah Anda lebih memilih mempercayai ibu tiri Anda daripada anak kandungnya sendiri. Saat Anda berpikir tentang hubungan dengan ayahmu, emosi apa yang Anda rasakan sekarang? Ya, benci aja, kayak gimana sih, kan kita anaknya gitu. Iya. Ya pasti rasa benci itu ada ya. Saya lo anak kandungmu, kok kamu lebih percaya sama dia, seperti itu ya. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa Anda itu sekarang menjadi tidak percaya diri dan lebih tertutup. Apa menurut Anda sifat Anda sekarang ini itu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian tersebut? Ya, jelas karena hal tersebut membuat saya seperti ini. Ketika menghadapi situasi seperti itu, mungkin situasi ketika bersama ibu tiri yang pertama atau ibu tiri yang kedua, apa yang ingin Anda katakan pada diri? Ya, untuk diri saya sendiri ya, saya berprinsip ya mungkin itu adalah cobaan kita lah ya. Semua orang pasti punya masalah, dan juga kalau kita terlalu memikirkan masalah itu, pasti kita agak akan maju, kita agak akan berhasil. Jadi saya tetap mengejar masa depan saya sendiri. Berarti yang ingin Anda katakan ya, lupakan apa yang sudah terjadi dan fokus untuk masa depan. Iya betul. Sebab ya memang masa lalu itu tidak mempengaruhi masa depan kita, yang mempengaruhi masa depan kita itu apa yang kita lakukan sekarang. Bagaimana hubunganmu dengan ayahmu berubah setelah semua ini terjadi? Kita sama sekali tidak ada komunikasi, benar-benar terus kontak, jauh dari keluarga, dan juga ya sudah tidak pernah berkomunikasi. Kan sekarang posisi Anda sedang jauh dari rumah, bisa dikatakan sampai itu merantau di sini. Nah, selama sampai di sini, apakah ada mungkin ayah Anda tanya kabar atau semacamnya, atau mengunjungi Anda ke sini? Apakah pernah? Beberapa kali pernah menelpon, tetapi saat saya sibuk jadi tidak terangkat. Dan juga gimana ya, masih dendam, jadi saya juga gak mau angkat telepon. Untuk yang sekarang, untuk ibu tiri yang sekarang, apakah ada harapan yang ingin Anda sampaikan kepada ibu tiri Anda? Ya, harapannya ya, kita kan udah dewasa, kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi tidak usah terlalu dissenting lah. Ya gak apa-apa, mengarahkan itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu mengatur. Jadi ya sampai merasa kalau sekarang kan udah besar, jadi tidak perlu diatur-atur, karena sampai sendiri sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin memang butuh diarahkan, tapi jangan sampai yang mengepang seperti itu ya. Seandainya ada ayahmu di sini, apa yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Ya, supaya bersikap adil lah. Walaupun kita anaknya sama istrinya, ya supaya bersikap adil. Kalau harapan Anda antara istrinya dan anaknya harus sama-sama
harus tetap bersikap adil. Bersikap adil, tidak memilih sebelah, yang mentang-mentang mungkin istrinya atau istri barunya jadi dia lebih sayang. Anda tidak menginginkan yang seperti itu ya. Sampai pengennya adil antara anak, kasih sayang kepada anak dan kepada istri itu terus dibagikan semuanya. Tadi Anda menyebutkan bahwa Anda sedikit dendam dan marah kepada ibu tiri Anda. Jikalau rasa dendam dan marah itu dirubah dengan rasa maaf, apakah akan merubah hidup Anda? Ya, kalau maaf sih bisa-bisa aja ya, karena kita juga akan kuat. Tapi kalau untuk kembali seperti dulu ya agak sulit, butuh adaptasi kembali. Ya, ibarat kertas yang utuh, yang memaafkan bisa ketika kertas itu dilipat-lipat untuk dikembalikan seperti semula memang bisa, tapi ada bekas-bekas yang tertinggal ya, seperti itu kurang lebih. Bagaimana kamu ingin orang lain memperlakukan Anda saat ini? Ya, kalau dari ayah saya ingin apa? Ya seperti ayah sama mas, kayak biasanya lah, bimbing, kayak kabar, ya lain-lain. Kalau dari ibu saya, kalau seumpama ada masalah sama saya, ya udah kita aja, nggak usah bawa-bawa ibu saya, sudah keluarga baru, jadi yang lama sudah nggak usah disangkut pautkan. Jadi kalau dari sisi kepada ayah, sampai inginnya peran ayah itu ada dalam diri Anda. Dan kalau ibu tiri ya, tidak usah mungkin tidak usah menarik ibu kandung Anda ke permasalahan Anda yang dialami sekarang ini, seperti itu. Ketika kamu menceritakan permasalahan Anda ini, apa yang Anda rasakan saat ini? Ya, saya merasa lega dan senang bisa sharing-sharing, cerita dan mendapatkan solusi. Ya, alhamdulillah kalau ada rasa kelegaan dalam hati Anda. Saya juga merasa senang jika Anda bisa terlihat dari sesi awal sampai sekarang. Apa yang tubuhmu rasakan ketika Anda menceritakan tentang ibu tiri Anda? Apakah ada rasa sakit, marah, atau kelegaan? Ya, masih sedikit dendam, sedikit sakit lah kelihatannya. Kamu menginginkan apa dalam dirimu dalam menghadapi situasi ini? Ya, saya berharap hal-hal yang sudah terjadi tidak menghambat saya untuk maju ke depan, tidak menghambat saya untuk meraih masa depan, dan melupakan hal yang lama dan juga berkembang untuk hal yang baru. Dari selama sesi kita ini, apakah ada yang berkesan menurut Anda? Ya, saya merasa lega karena bisa menyampaikan sebuah unek-unek saya yang selama ini saya pendam dan tidak berani bercerita ke siapa-siapa. Dan untuk sesi ini saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan sebelum sesi ini kami tutup? Ya, saya berharap setelah sharing-sharing ini saya bisa tidak terbebani lagi dengan pikiran tersebut, karena kan saya sudah bercerita sudah meringankan sedikit beban pikirannya. Jadi harapan Anda dari sesi ini, Anda itu bisa sedikit lega ya dari permasalahan, dari unek-unek yang selama ini sampai pendam sendiri. Ya. Baik. Jadi dari cerita yang Anda sampaikan awal sampai terakhir ini, itu merupakan keberanian yang sangat hebat. Saya mengagumi keberanian Anda. Sebab di usia Anda yang seharusnya masih bermain bersama anak-anak yang lain, ya sampai sudah dipaksa untuk mandiri, sudah dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak harus sampai kerjakan. Itu merupakan keberanian, merupakan kemandirian yang sangat hebat. Dan saya mengagumi keberanian Anda untuk menceritakan permasalahan Anda ini. Rasanya wajar ketika Anda marah, sedih, dendam terhadap permasalahan yang Anda alami, itu wajar sebab itu merupakan
reaksi manusiawi yang memang yang Anda alami itu sangat berat, sangat untuk di usia Anda saat ini itu merupakan situasi yang sangat berat. Jadi wajar Anda mengalami marah, dendam, atau sedih. Dan saya juga senang Anda bisa terbuka, Anda bisa berbicara soal permasalahan yang Anda alami saat ini. Anda dari awal perceraian kedua orang tua Anda sampai saat ini, Anda itu bisa melaluinya, itu menandakan Anda itu orang yang hebat. Anda itu adalah orang yang kuat. Ya, jadi mungkin ketika nanti suatu saat Anda mengingat kejadian ini dan membuat Anda merasa sedih atau merasa marah, saya bisa memberikan sedikit solusi. Anda bisa menarik nafas dalam-dalam, diulang beberapa kali, dan itu akan membuat Anda bisa merasa lebih tenang lagi. Jadi ketika Anda mungkin merasa stres, merasa marah, merasa sedih, cukup tarik nafas yang dalam-dalam. Jangan lupa dihembuskan. Nafas yang dalam-dalam, dan hal itu diulangi sampai beberapa kali. Itu akan membuat Anda lebih tenang. Jadi adanya saya di sini, saya siap untuk mendengarkan kapanpun dan dimanapun Anda ingin bercerita. Jadi Anda jangan merasa sendiri dalam menghadapi permasalahan ini. Ada saya yang siap membantu Anda mencari solusi dari situasi yang Anda alami saat ini. Jadi jangan merasa sendiri ya, sebab saya siap. Kalau Anda menghubungi kapan dan mana, saya siap mendengarkan semua curhatan-curhatan jenengan. Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan waktu Anda untuk menghadiri sesi konseling pada siang hari ini. Dan kehadiran Anda di sini juga membuat saya bisa menyelesaikan tugas dari dosen saya, dan juga adanya saya di sini juga bisa membantu Anda untuk mungkin sedikit meringankan beban yang Anda alami saat ini. Cukup sekian dari konseling pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.